lagu dulu biar nggak kena copyright. Oke, finally selesai. Halo semuanya, sesuai dengan judul, di video kali ini aku ada video study vlog alias Your Study Friend. Dan kali ini pembahasan mengenai tips belajar untuk ujian. Tapi sebelum itu, mari kita intro dulu. Di sini aku pengen lanjutin materi terkait gizi daur. Kalau di study vlog sebelumnya kalian udah tahu aku pernah bahas gizi daur. Jadi ini aku ngelanjutin. Dan sekarang aku lagi step nyari warna-warna brush pen yang cocok untuk bikin catatan aku cantik. Ini aku pakai binder B5, terus aku lipat bagi dua dengan tujuan biar catatannya itu muat dalam satu halaman aja. Karena aku kurang suka kalau catatan yang dibalik gitu. Anyway, nanti semua produk yang aku gunain di sini bakal aku taruh di description box ya. Oke, lanjut ke topik pembahasan yaitu tips belajar untuk ujian. Di sini aku bakal ngasih tips dalam dua hal, dalam dua kondisi. Dimana pertama, ujiannya masih lama, dan yang kedua, ujiannya tinggal besok. Kita mulai pembahasannya dimulai dari kondisi yang pertama dulu ya. Kalau ujiannya itu masih lama, masih seminggu lagi, masih 3 hari lagi, itu hitungannya menurutku masih cukup lama. Ada dua hal yang harus kalian cari tahu tentang diri kalian, yaitu tipe belajar kalian itu bagaimana, dan jam aktif otak kalian itu kapan. Cara taunya gimana? Ya belajar. Dimulai dari tips cara cari tahu gimana tipe belajar kamu. Jadi sebenarnya gaya belajar atau tipe belajar itu secara umum bisa diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama visual, auditory, dan yang terakhir adalah kinestetik. Untuk perbedaannya, yang pertama, pembelajar visual itu adalah orang yang cepat hafal, cepat nangkep, cepat ingat kalau belajarnya itu melalui visual, melalui mata. Jadi kalau misalnya guru ngejelasin pakai gambar, terus ada visual warna-warni, atau kalian sukanya ngebaca, moto pakai mata saat baca, itu semua orang nggak bisa loh ngelakuin. Kalau kalian bisa ngelakuin hal tersebut, berarti tipe kalian adalah visual. Tipe visual ini aku kasih tips belajar seperti aku ya. Kayak apa yang aku lakuin, yaitu mencatat dengan warna-warni. Nggak harus kayak catatan studygram yang estetik, tapi minimal pakai highlighter biar ada penanda-penanda perbedaan. Kalau kalian males nyatet, ya bisa sih cukup baca aja di buku, tapi saranku jangan cuma sekedar baca, tapi di highlight lah atau dicatat ulang, karena dengan cara ngebaca, terus nyatet ulang kayak apa yang aku lakuin, itu kita ngelihat secara visualnya double. Yang pertama pas kita baca di bukunya, dan yang kedua adalah pas kita nyatetnya. Jadi secara nggak langsung materinya itu bakal nempel lebih lama kalau kita nyatet materi. Terus kalau kalian misalnya lebih cepat apal dengan cara gambar-gambar, yang gambar pola bukan tulisan, kamu bisa cari gambar-gambar yang relate sama apa yang kalian pelajari. Bisa cari di internet ataupun gambar sendiri, gambar yang unik-unik biar ya beda dari yang lain dan cepet nempel di otaknya. Terus karena aku jurusan IPA yang banyak hafalan proses kayak gitunya, itu biasanya aku lakuin biar cepet apal itu dengan cara nonton YouTube. Di YouTube kan ada visualnya ya, kayak proses gimana perkembangan embrio, proses gimana lemak bisa menyumbat pembuluh darah, itu kan bisa kita tonton visualnya lewat YouTube. Jadi itu dia beberapa tips untuk tipe visual. Lalu untuk auditory adalah mendengar menggunakan kuping. Kalian tipe pembelajar yang pakai merem aja, tiba-tiba guru ngenerangin kalian paham. Kalian bisa tidur tapi kupingnya ngedengerin, tiba-tiba kalian inget. Atau kalian suka belajar pakai YouTube terus ditinggal-tinggal tapi tetap inget. Nah, itu namanya auditory. Tips dari aku buat kalian pembelajar auditory, kalau misalnya guru ngenerangin itu kalian rekam aja. Kalau misalnya nggak boleh bawa HP, bisa kalian yang ngejelasin. Kalian ngejelasin ke diri kalian, baca materinya sambil direkam. Abis itu ya udah diselesaiin, nanti kalian dengar secara berulang rekaman suara kalian. Ya kalau nggak mau ribet, kalian bisa dengar video di YouTube atau di podcast. Setelah itu, saran dari aku adalah bikin lagu. Dari lagu-lagu yang terkenal, kalian ubah kalimatnya, kata-katanya menjadi apa yang kalian hafalkan buat materi ujian nanti. Aku pernah ngelakuin ini, dan sampai sekarang aku masih inget lagu-lagu yang liriknya diubah untuk hafalan materi aku. Jadi aku rasa ini patut untuk dicoba.
Dan ke tipe terakhir, tipe kinestetik. Kinestetik itu tipe yang belajarnya itu perlu banyak gerak. Kayak kalian lebih suka belajar kalau praktikum, kalau dicontohin. Pokoknya tipe-tipe ini tuh pengennya melakukan gerakan, megang barangnya lah, atau ngelihat gimana prosesnya. Itu tipe kinestetik. Sebenarnya cara belajar kinestetik itu nggak perlu dilakuin juga, nggak perlu digerakin juga. Kalian cukup bisa lihat lewat tutorial praktikum orang di YouTube, itu bisa ngebantu kalian gimana memahami materi tersebut. Dan untuk pembelajar kinestetik tuh menurutku cara belajarnya dikit banget untuk menerapkan kinestetik gerakannya tersebut, selain harus melakukan praktikum. Mungkin kalian juga bisa ngelakuin kegiatan dengan cara diskusi sama temen secara aktif, itu kan bisa banyak gerak dan memikirkan banyak hal juga ya di imajinasi kalian. Jadi itu sih yang bisa diterapkan untuk pembelajar kinestetik. Tapi satu hal yang harus kalian tahu, kalau 3 tipe itu bisa kalian milikin semua, nggak cuma satu doang, tapi dari 3 itu mana kalian yang paling menonjolnya. Jadi jangan mentang-mentang kinestetik cuma dikit, itu nggak dibolehin ngambil cara belajar dari tipe yang auditori. Itu boleh aja kok, dan apa yang aku kasih tips itu bisa kalian terapin semua, nggak harus sesuai sama tipe belajar kalian. Lalu untuk jam aktif, biasanya orang itu aktif belajar selain di sekolah ya, itu di pagi hari, pas subuh-subuh, pas sebelum jam 6 matahari baru terbit, atau pas malam hari. Cara taunya gimana? Ya lakuin belajar di 2 waktu tersebut dan kalian rasain. Rasanya lebih cepat ngantuk di mana sih? Lebih seger di mana sih? Lebih cepat selesai mempelajari materi tersebut di waktu yang mana? Kalau kalian lebih paham, lebih cepat selesai memahaminya di waktu malam, ya berarti otak kalian aktifnya pas malam hari. Kalau di pagi-pagi, ya berarti aktifnya pagi hari. Kalian cobain aja itu. Dan nanti ke depannya belajar di waktu yang otak kalian lebih aktif. Terus yang udah sangat dipastikan, saat belajar itu kita nggak boleh jenuh ya, nggak boleh males belajar. Jadi kalau misalnya kalian ada rasa jenuh, ada rasa males belajar, bisa nonton video study vlog Your Study Friend sebelum ini, karena aku ada pembahasan tentang tips mengatasi jenuh belajar. Oke, mungkin itu kali ya tips belajarnya dari aku buat yang kondisinya itu ujiannya masih jauh. Sekarang kita masuk ke kondisi kalau ujiannya tuh udah mepet, tinggal besok nih ujian. Gimana cara belajarnya? Yang pertama, di sini kalian sangat teruntungkan kalau kalian udah memahami materinya ketika besok itu ujian. Jadi bukan mulai dari nol belajarnya, bukan sistem kebut semalam. Itu kalian lakuin pembelajaran dengan cara santai aja. Gak usah panik, gak usah belajar banyak-banyak, karena otak kalian nanti besoknya nggak fresh, nggak maksimal. Belajar yang cukup, kalau misal kalian udah ngerasa capek, ya udah berhenti, gak usah dipaksain, gak usah takut kalian bakal gagal. Setelah berhenti belajar, lebih banyak afirmasi dan nginget-nginget aja sebelum tidur tuh, tadi belajarnya tentang ini, guru pernah ngajarin tentang ini, udah inget-inget aja, kasih banyak afirmasi, gak usah panik. Intinya sih itu ya, kalau misalnya ujian tuh tenang, gak usah panik. Lain hal untuk kalian yang SKS, sistem kebut semalam. Tenang, aku ada tipsnya. Untuk yang SKS juga sebenarnya menurutku jangan panik, jangan mempelajari semuanya dalam satu waktu, karena nanti malah jatuhnya kalian gak bakal inget sama sekali, malah ngeblank. Menurutku yang SKS itu kita perlu memiliki analisis yang kuat, mana kira-kira bagian penting yang pasti besok keluar. Terus kalau ngerasa yakin ini penting, ya udah lakuin hafalan. Nah, kalau hafalannya panjang, ingat kata kuncinya. Dan kalau saranku, kata kunci tersebut diubah jadi alur cerita. Misalnya, gimana ya? Misalnya ini IPA-IPA aja. Misalnya kalian harus mempelajari proses pembuatan NaOH. Na-nya kan ion positif, OH-nya ion negatif. Jadi ceritanya adalah si Na lagi gembira, sedangkan OH sedang bersedih. Na datang menghibur OH, dan mereka menjadi berteman selamanya. Gitu, itu kan contoh ya. Jadi ibaratnya mempermudah pola pikir kita dengan cerita yang kita buat sendiri. Selain itu, yang SKS juga bisa dengan sistem menyingkat kata. Jadi kayak misalnya, kalian tahu nggak sih, kucing hitam dalam mobil, desi centil, mondar-mandir. Itu kan urutan dari kilometer, meter, cm, pokoknya yang kayak gitu kan, singkatan dari itu. Jadi, itu juga bisa kalian terapkan dengan kata-kata yang kalian buat sendiri. Jadi kalian cukup apalin kata kuncinya, kata kunci tersebut kalian buat singkatan.
atau buat cerita kayak yang tadi aku contohin. Itu sih 2 tips pasti yang biasa aku lakuin kalau aku lagi ngelakuin SKS. Dan ya, itu dia beberapa tips belajar dari aku untuk kalian yang sedang mempersiapkan ujian. Jadi terima kasih banget yang udah nonton sampai detik kali ini. Aku udah selesai nih nyatetnya, 2 catatan. Niatnya 3, tapi lagi-lagi kayaknya ini durasinya udah panjang. So, apapun nanti yang aku bahas di study vlog atau your study friend kali ini dapat bermanfaat buat kalian. Dan ya, thank you for watching. See you on my next video, and also do not forget to be grateful today. Bye bye.